Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur.
Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahkan, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali bertemu dengan saudara walaupun di ibadah online ini. Mari saudara kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan. Katakan haleluya. Ayo sama-sama tepuk tangan. Yeay. Ya, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara.
Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Terus tepuk tangan buat Tuhan. Hey. Yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo angkat jempolmu, katakan Yesus baik. Hey. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey, haleluya. Yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Yeah, 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 yeah. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Yeah. Tuhan Yesus baik. Mari yang di rumah-rumah. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Yeah. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, karena Dia baik. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan buat kita. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Mari sama-sama katakan I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus.
kita terus memanggil namanya. Kita panggil dia. Haleluya. Mari panggil dia, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia, Yesus, 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 oh Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia, Yesus, Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya, kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, kau segalanya bagiku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan GBI Petukangan, apa kabar semuanya? Pagi hari ini saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan yang sehat, sejahtera. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak yang tahu kalau hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, kita juga ada di hari-hari yang jahat hari-hari ini. Berapa banyak yang tahu? Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara bisa tahu dari mana? Kalau ini hari-hari ini adalah hari yang jahat, pastinya Bapak Ibu Saudara mungkin baca dari koran, lihat dari TV, ya kejahatan di mana-mana terjadi, perampokan, penjamretan, pembegalan. Haleluya. Atau mungkin tanpa disadari justru kitalah pelaku dari kejahatan itu. Seperti contoh, kita suka membual, suka melecehkan orang, ya, suka membuli orang. Itu suatu kejahatan. Nah, kalau tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan? Sudah pasti kita akan waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Betul apa betul? Karena itu mari perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan
di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata apa di sana? Mari lihat Bapak Ibu Saudara. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan apa? Saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang apa? Arif. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, itu judulnya berjaga-jagalah, karena hari-hari ini jahat. Kenapa sih kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yaitu karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, apa akibatnya kalau kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, hari-hari sudah tahu hari-hari ini jahat, tapi kita tidak berjaga-jaga? Apa akibatnya? Pasti kita merasa ketakutan, khawatir, rasa gelisah, dan lain-lain. Dalam hidup ini kita pasti takut. Amin. Haleluya. Jangan-jangan akhirnya apa? Khawatir, takut. Mau keluar rumah takut. Takut apa? Takut digangguin, takut dibully, takut dirampok. Takut sama apa? Hari-hari ini yang kita takuti. Takut corona, COVID-19. Puji nama Tuhan. Nah, apa dong yang harus kita lakukan hari-hari ini, di hari-hari yang jahat ini? Dengar firman Tuhan katakan apa? Ayat 15 dikatakan, perhatikan apa? Dengan saksama, artinya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu hidup? Sekali lagi, perhatikan dengan saksama, sungguh-sungguh. Bagaimana kamu hidup? Untuk berjaga-jaga di hari-hari yang jahat ini, kita harus yang pertama dikatakan, hiduplah sungguh-sungguh, fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah-rumah pagi hari ini, dan saya sungguh-sungguh berharap kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus kita fokus mengandalkan, berharap hanya kepada Tuhan. Maka saya percaya perlindungan Tuhan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu, baca Mazmur 91. Setiap hari Mazmur 91. Nggak banyak, cuma 16 ayat. Baca setiap hari, perkatakan Mazmur 91 itu. Maka perlindungan pertolongan Tuhan ada menyertai Bapak Ibu Saudara. Bila perlu tambah dengan doa Yabes di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Baca, perkatakan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu Saudara perkatakan Mazmur 91 setiap hari, perlindungan Tuhan ada atas Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja atau beraktivitas, akan tetapi kita saudara boleh bekerja, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun lewat pekerjaan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, naikkan doa, pujian, penyembahan. Bangun pagi-pagi cari Tuhan. Amin. Biasakan bangun pagi-pagi cari Tuhan. Ketika bangun pagi-pagi langsung berkata, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Angkat pujian kepada Tuhan, cari wajah Tuhan.
Atau Bapak Ibu Saudara dapat menyapa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Amin. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, ya, jangan bebal. Artinya kita tidak boleh keras kepala, ngeyel, tapi hiduplah seperti orang arif, orang yang taat, rendah hati, humble, dengar-dengaran. Kalau dikasih tahu pasti harus nurut. Orang arif itu berbeda dengan orang fasik. Sekali lagi, orang arif itu berbeda dengan orang fasik. Karena itu pemazmur berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu di ayat yang ke-16 dikatakan apa di sana? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Yang kedua, yang pertama tadi dikatakan apa? Hidup sungguh-sungguh untuk berjaga-jaga di hari yang jahat ini. Yang pertama dikatakan hiduplah sungguh-sungguh, fokus hanya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan gunakan waktu kita, gunakan waktu Bapak Ibu Saudara saat ini sedang di rumah, ya, gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kita harus banyak-banyak di hadirat Tuhan, banyak-banyak di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ngapain? Yaitu naikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mazmur Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Banyak-banyak dia dengan Tuhan. Di mobil kita naikkan doa, pujian, penyembahan. Di rumah, di pekerjaan, biar terus kita ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Karena itu dia yang diingini oleh Tuhan. Mazmur Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji nama Tuhan. Lebih baik bersama dengan Tuhan senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan aktivitas kita terus terus hanya berdoa. Tidak. Boleh Bapak Ibu Saudara bekerja, boleh Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Namun lakukanlah semua itu di dalam takut akan Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat. Ya, kita Kolose katakan di Kolose 4 ayat 5. Kitab Kolose katakan di Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Ketika kita bergaul, ketika kita berkumpul, ya, kita harus berhikmat. Amin. Jangan ketika kita berkumpul ada teman-teman kita, sekelompok kita, mungkin tetangga-tetangga kita
ya, berkumpul terus mereka ngerokok, kita ikutan. Tidak. Amin. Kita harus jadi saksi. Kita harus menjadi saksi, jadi berkat. Amin. Oleh karena itu di ayat yang ke-17 berkata apa? Ayat 17 dikatakan di sana apa? Jangan bodoh. Jangan bodoh, tetapi mengertilah akan kehendak Allah. Tetapi mengertilah akan kehendak Allah untuk berjaga-jaga di hari-hari yang jahat ini. Tuhan ingatkan kita, jangan bodoh. Kita harus jadi berkat, jadi saksi. Terus datang kepada Tuhan. Gunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu yang Tuhan berikan, hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk kita hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Gembala sidang kita berkata hari-hari ini, waktu Tuhan itu sudah sangat amat singkat. Karena itu biarlah kita gunakan waktu yang ada ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hidup kita. Gunakan waktu kita. Jangan sia-siakan waktu kita. Hanya untuk apa? Main handphone, main game. Gunakan waktumu untuk datang bersekutu kepada Tuhan, memuji menyembah kepada Tuhan. Di hari-hari, di masa-masa pandemi ini, saya percaya ketika kita gunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara di dalam kuasa kasih yang Tuhan menyatakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Ada amin? Puji nama Tuhan. Untuk berjaga-jaga di hari-hari yang jahat ini, yang ketiga dikatakan kita harus cari, mengerti, dan lakukan kehendak Tuhan. Cari, mengerti, lakukan. Jangan hanya mencari terus mengerti tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan katakan cari, mengerti, lakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Karena itu pesan Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 berkata, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi bukan karena dia hebat berkhotbah, bukan hebat memimpin pujian, bukan dia hebat apalagi melakukan mujizat-mujizat terus dia langsung masuk surga. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita pada saat-saat ini, mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga yaitu mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapa di surga. Karena itu lakukanlah kehendak Bapa, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Bapa yang di surga. Amin. Pada hari-hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ya, hari-hari ini biar kita mau melakukan kehendak Bapa. Kita mau terus hidup kudus, layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu fokus kepada Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jadilah berkat, jadilah saksi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa kehendak Bapa pada zaman ini? Apa kehendak Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Di hari-hari terakhir, hari-hari yang jahat ini. Tuhan berkata, selesaikanlah amanat agung Tuhan. Selesaikanlah apa? Amanat agung Tuhan. Coba baca di Matius 28 ayat 19 dan yang sampai dengan 20. Dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ajar mereka. Siapa mereka itu? Murid. Untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahannya, akhir zaman. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18 dikatakan, lalu aku berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Murid-murid Tuhan katakan, pergilah kau ke seluruh dunia, ya, beritakan apa? Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itulah kehendak Tuhan bagi kita hari-hari ini. Kita harus jadi murid. Kita harus jadi murid, pergi, beritakan kabar baik. Beritakan keselamatan Tuhan. Kepada siapa? Minimal kepada orang-orang yang di seputar kita. Di tetangga-tetangga, di rumah-rumah, ya, mungkin ada tukang sayur di situ, ada tukang sampah, pemulung. Katakan kepada mereka, sampaikan kabar baik itu. Ajar mereka untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Di hari-hari yang jahat di saat ini, di saat kita menanti-nanti kedatangan Tuhan, kita harus berjaga-jaga dengan cara yang pertama tadi apa? Hiduplah sungguh-sungguh dan fokus hanya kepada Tuhan. 2, gunakan waktumu, ya. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan waktu yang ada ini. 3, cari, mengerti dan lakukan kehendak Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita, lakukan 3 hal ini. Lakukan 3 hal ini, maka Tuhan berkenan kepada kita. Yang mau katakan amin, yang mau melakukan 3 hal ini, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara.
Angkat tanganmu di rumah. Taruh tangan kananmu di dada, tangan kirimu angkat kepada Tuhan. Urabata shikiralabaya syataka yaralabaralabaya syataka. Kurialabataka yaralabaralabaya syada yaralabaya syada. Bapak, terima kasih Engkau melihat Tuhan di rumah-rumah, tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, dan mereka yang meletakkan tangan kanannya di dada. Tuhan, kiranya jamah mereka. Mereka mau hidup sungguh-sungguh denganmu Tuhan. Mereka mau fokus kepadamu Tuhan. Mereka mau menggunakan waktu-waktu mereka yang ada untuk hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Bahkan mereka mau melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Tuhan, kiranya sertai mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, GBI Petukangan Tuhan, pakai mereka Tuhan di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Oh Tuhan, juga berkati kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan baru Tuhan terus berikan bagi mereka. Perlindungan, pertolongan Tuhan ada menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat seluruh pengerja GBI Petukangan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan berkati, mulai dari Gembala Pak Agus Sucipto Tuhan berkati, Wakil Gembala, pengerja semuanya Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Engkau layak menerima segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.